Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mungkinkah kekuatan koridor abadi? Melihat roda gigi tak terbatas di depannya, dan melihatnya, seolah-olah dia akan jatuh ke dalamnya, jadi apa arti Tianjin? Dia tidak berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap roda gigi yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Dan tiba-tiba roda gigi di depannya mulai semakin kecil, dan akhirnya membentuk gambar. Gambar yang muncul di depannya sangat asing, dan Xiaoyan melihat sosok. Ada garis hitam di sudut matanya, bibirnya hitam, dia mengenakan jubah lebar, dan tubuhnya memancarkan aura jahat yang kuat, dan dia bisa melihat melalui celah jubahnya, dan mata putihnya tanpa pupil bisa dilihat. Xiaoyan dari rumah surgawi mengenalinya sekilas, tetapi dia mengenakan jubah. Dia tidak bisa yakin bahwa itu dari rumah surgawi, yang adalah Raja Roh, dan dia tidak dapat memastikan bahwa setelah sosok ini muncul, bayangan kian melintas di depan mata Xiaoyan, wajah Qian Ying sangat pucat, wajahnya tidak berdarah, dan sepertinya itu adalah ujung dari panah yang kuat. Qian Ying mengertakkan gigi dan bergegas ke depan, lubang cacing tidak jauh dari sana ingin melarikan diri, namun, bergegas ke warna impuls. Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba bergerak, mengangkat tangannya dan melambai dengan keras, dan segera memicu dampak yang kuat dan tak tertandingi, melambungkan bayangan yang hendak memasuki lubang cacing kembali, ingin meninggalkan suara suram itu. Xiaoyan sedikit akrab dari suara itu. Bayangan hitam ini seharusnya menjadi Raja Roh tertentu, angin hitam berubah menjadi pedang tajam, menembus tulang pipa Qian Ying, dan menggantung di udara, dan rasa sakit yang parah tak tertahankan. Qian Ying mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan Dewa Bunga harus mati. Pria berjubah hitam itu meraung, mengangkat tangannya dan telapak tangan, dan menamparkan ke arah Qian Ying. Kekuatan telapak tangan ini tidak kuat menurut Xiaoyan hari ini, tetapi menilai dari fluktuasi kekuatan yang dipancarkan oleh Qian Ying, telapak tangan ini hampir 100%, jika telapak tangannya jatuh, dia pasti akan mati. Apakah Anda dari rumah surgawi? Qian Ying mendesis, melihat karakteristik pupil rumah kayu, itu masih sangat jelas. Tidak mengherankan untuk mengetahui keberadaan rumah surgawi dan mengenalinya. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti, dan dia akan tahu kapan dia mati dengan keras. Telapak tangan pria berjubah hitam itu akhirnya jatuh dengan bunyi gedebuk. Menyebarkan bayangan berubah menjadi garis darah, tubuh runtuh, dan batu giok tua muncul tidak jauh, melihat bayangan yang dimusnahkan oleh telapak tangan, mengeluarkan raungan kesakitan, dan bayangan batu giok yang terpantul di mata anti-inflamasi berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Awan macam apa ini, dan bagaimana jatuhnya? Dia jelas hidup dan sehat sekarang, tetapi yang dia lihat sekarang adalah gambar masa depan Xiaoyan, dan dia merasa bahwa gambar di depannya sangat aneh, dan dia sangat bingung dan bingung. Apapun yang Anda pikirkan saat ini, tetapi Anda akan membuat pilihan yang sama. Baik itu masa lalu atau masa depan, Anda akan membuat pilihan yang sama. Ini adalah koridor abadi, di mana suplemen surgawi di depan Anda dapat membawa Anda ke dalamnya dan membuat pilihan Anda. 3 kata lelaki tua itu jatuh ke telinga Xiaoyan, dan Xiaoyan tertegun sejenak. Jika saya tidak harus membuat Tianjin, apakah Yunyun akan mati? Xiaoyan menoleh untuk melihat Zhan Lao, sedangkan untuk penampilan Zhan Lao, dia sangat mirip dengan Yao Lao. Dia juga mengatakan bahwa penampilannya juga didasarkan pada pikiran Xiaoyan, dan dia selalu tersenyum ramah. Untuk pertanyaan Xiaoyan, dia telah memberikan waktu jawaban dalam 3 kalimatnya. Seperti sungai yang berlari kencang, dia tidak akan mengubah arah perjalanan karena gelombang kecil yang ditimbulkan di dalamnya, tetapi dia akan tenggelam jika dia berguling di dalamnya. Xiaoyan tidak percaya bahwa dia mundur dari pagoda Zichen Suling dan kembali ke kenyataan. Dia masih relatif tenang saat ini, lagi pula, mereka semua adalah monster tua yang telah bertahan selama hampir 10.000 tahun, jadi percaya, dia masih memilikinya, dan dia merindukanku begitu cepat. Permaisuri memandang pejalan kaki yang cepat. Xiaoyan segera menyindir, tampaknya dalam tahun-tahun yang panjang ini, Permaisuri dan Ye Beijing telah memancarkan temperamen yang berbeda. Apakah itu Xiaoyan, tak kenal takut, atau Tim? Mereka semua tampak tidak pada tempatnya, mereka tampak sangat malas, mereka bahkan tidak mengejar gagasan kekuatan, dan mereka bahkan jarang berkultivasi. Kultivasi adalah tujuannya. Jika orang tidak memiliki tujuan,
mereka adalah yang paling menakutkan ketika mereka tanpa tujuan, tetapi mereka tampaknya tidak membutuhkan tujuan atau arahan sama sekali, seolah-olah mereka dapat melakukan apa saja untuk waktu yang lama dan dapat menemukan kesenangan di dalamnya. Biasanya, dia jelas menginginkanku. Ye Beijing melihat Xiao Yan dan tiba-tiba datang, kulit dan gaunnya yang putih menggoda mungkin. Mata Xiao Yan tidak pernah tertuju pada Ye Beijing, memerankan Nanfu. Tahukah Anda bahwa kakak senior Wu Meilin memiliki murid bernama Yunzi? Xiao Yan langsung mengatakan masalahnya. Permaisuri tercengang ketika mendengar ini, dan dengan lambaian tangannya, beberapa catatan muncul di depannya. Tunggu sebentar, aku akan melihat apakah dia telah menerima beberapa magang wanita di belakangku. Permaisuri tidak mengenal Yunzi, yang sangat aneh. Pertama, tidak mungkin permaisuri tidak mengetahui perasaan Xiao Yan. Orang kepercayaan seperti si Yunyun harus tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengenal murid Merlin, dia akan selalu mendengarnya. Kedua, permaisuri memiliki 1000 awan pavilion mesin untuk mengetahui dari mana asalnya, dan pasti akan mengetahui dan mengurangi tekanan. Saya ingat bahwa permaisuri tahu tentang keberadaan Yunyun, tetapi sekarang dia sepertinya tidak ingat, sepertinya dia tidak pernah tahu apakah orang ini. Nanfu dapat meminta kakak senior Meilin untukku. Xiao Yan bertanya dengan penuh semangat. Ye Beijing bijaksana di samping dan tidak menyela sampai dia diam. Dia berbicara, siapa Yunzi? Kedengarannya seperti seorang wanita, apakah itu istrimu? Ye Beijing menatap Xiao Yan dengan mata mengembara, bukan istrinya dan wajah merah. Saya tahu bahwa saya belum pernah mendengar tentang Yunzi, kecuali seorang wanita dari dunia lain ada di Sensi, dia seharusnya tidak memiliki wanita lain. Permaisuri memandang Ye Beijing dan berkata dengan sangat serius, saya sangat cemas, bisakah Anda membantu saya segera bertanya kepada kakak senior Merlin? Mata Xiao Yan sedikit kental. Permaisuri segera kembali ke warna normalnya, dan segera sebuah catatan yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di depannya. Dan setelah kertas giok meluncur dengan cepat di atasnya, catatan itu menghilang. Jangan khawatir, itu hanya seorang wanita. Jika Anda tidak mencarinya lagi, ada 2 wanita cantik yang tak tertandingi di depan Noni. Dalam kata-kata Anda, bukan tidak mungkin bagi kedua putri kami untuk bekerja sama sebagai seorang suami. Ye Beijing berkata dengan penuh kasih sayang, dan setelah selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada permaisuri, dan akan ada jawaban di kotak sponsor sebentar lagi. Pavilion mesin surgawi permaisuri sangat kuat, bahkan di luar kekuatan imajinasi Nitret, mereka telah menempuh jarak jauh, dan tidak mudah untuk menyampaikan informasi apapun. Tampaknya itu adalah niat acak. Ini adalah pavilion 1000 mesin permaisuri, saya tidak tahu berapa banyak garis gelap yang diletakkan, dan mereka selesai pada saat yang sama. Tidak ada yang menjawab setelah Ye Beijing selesai berbicara, tetapi dia sepertinya tidak malu sama sekali. Semakin dia melihat Xiao Yan, semakin terobsesi dia, menatap wajah tampan Xiao Yan, semakin dia melihatnya, semakin tampan dia, dan permaisuri tidak bisa menahan diri untuk tidak memutih. Jarang sekali Ye Beijing sekilas tidak berotak, belum lagi tidak aneh menjadi sekuat Ye Beijing, dia sepenuhnya disebabkan oleh cara semua keinginan yang telah dia kembangkan. Tampaknya di matanya, itu seperti orang biasa yang melihatnya atau permaisuri sama terkejutnya dengan kaisar, hatinya terpesona, dan matanya tidak dapat melepaskan diri. Di bawah tatapan Ye Beijing, Xiao Yan sedikit bingung, tetapi dia tampaknya secara bertahap terbiasa. Cahaya dingin ayah meraung, dan kecepatan permaisuri yang mendekat melambat, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu roh dan jatuh ke telapak tangannya. Permaisuri melihat catatan di tangannya dan segera menyerahkan Xiao Yan 1 paragraf pada catatan itu, yang membuat Xiao Yan tercengang. Merlin tidak pernah menerima magang dalam hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.